Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana caranya mencatat akun-akun transaksi di Microsoft Excel. Sebelumnya di sini saya menggunakan keyboard dari eksternal karena keyboard saya ini sedikit bermasalah, jadi saya menggunakan bantuan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke step pertama ya. Langkah pertama yaitu kita siapkan file Microsoft Excel-nya seperti ini, masih kosong ya. Lalu di bawah kiri ini ada tulisan sheet. Nah, di sini kita rename. Kita ubah menjadi account. Nah, setelah kita merubah ini menjadi account, langkah selanjutnya kita membuat tabel, yaitu isinya nomor akun dan nama akun. Agak ribet dikit ya. Nah, setelah itu kita lalu urutkan atau tulis aktiva dari yang paling liquid, yaitu seperti kas, lalu piutang dagang, seperti ini. Oh ya, di sini saya telah menyiapkan beberapa nama akun dan nomor akun yang sebelumnya telah saya siapkan karena untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi saya tinggal copy dan teman-teman bisa menyesuaikan nama-nama akun ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Begitupun nomor akunnya. Teman-teman bisa menyesuaikan ini dengan kebutuhan perusahaan. Ya, sudah seperti ini ya. Setelah kita menuliskan nomor akun dan nama akun seperti ini, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ya teman-teman, tidak harus seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke jurnal umum. Sebelum kita masuk ke jurnal umum, kita akan melakukan bagaimana caranya agar jurnal nanti dapat terisi otomatis nama-nama akunnya dan hasilnya itu pasti. Jadi untuk mengurangi kesalahan dalam mencatat transaksi. Nah, cara yang pertama, kita harus mengoblok dulu nama akun dan nomor akun di sini. Di sini ya teman-teman ya. Soal akun ini nggak usah ikut di blok. Langkah yang kedua, kita masuk ke formulas. Lalu di sini ada div name. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi account. Nah, di sini kita pencet OK. Langkah yang kedua, kita membuat sheet yang kedua. Kita rename dulu ya. Salah teman-teman. Nah, rename. Nah, itu jurnal umum. Langkah yang selanjutnya, kita di sini menuliskan header. Seperti ini, saya sudah menuliskannya sebelumnya teman-teman karena untuk mempersingkat waktu. Lalu langkah yang selanjutnya, kita menuliskan kolom-kolom. Yang pertama ada tanggal, lalu yang kedua ada nama akun, lalu yang ketiga ada nomor akun, ada debit, dan kredit.
di sini kita atur ya. Nomor akun ini kita tuliskan agak panjang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya nama akun tidak perlu untuk kita ketik ulang. Ada cara dimana kita ketika menuliskan nomor akun di sini akan otomatis nama akun itu akan tertulis di sini dengan sendirinya. Nah, akan tapi dengan tanggal dan debit kredit ini harus sesuai dengan transaksinya, tidak ada rumus untuk pencatatan secara otomatis, hanya nomor akun dan nama akun saja ya. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus lookup dengan, nah ini ya teman-teman ya, lookup. Nah, kemudian kita klik ini C7 nya ya, kemudian dari akun ini ya teman-teman, akunnya. Nah, jurnal umum ini kita hapus ya teman-teman, kita ubah menjadi account. Nah, ini sheet account baris kedua, kemudian yang terakhir ketik-ketikan 0, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah jadi rumusnya teman-teman ya. Contohnya gini teman-teman, contohnya kita tulis 110, kita enter. Nah, di sini akan otomatis nama akunnya tertulis sendiri ya, 110 itu kas. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita di sini blok kita perbanyak sesuai kebutuhan aja ya. Kalau kelebihan bisa kita hapus 125 aja deh. Nah, jadi nanti kita tinggal menuliskan transaksi-transaksi yang ada, tapi tidak menuliskan nama akunnya, hanya saja nomor akunnya seperti yang tadi saya contohkan. Tapi tanggal debit dan kredit itu harus disesuaikan dengan soal yang ada. Setelah ini kita langsung masuk ke transaksi-transaksi yang ada. Oke. Transaksi yang pertama tanggal 1 Januari. Maaf ya teman-teman. 1 Januari. Saya tulis tanggal terlebih dahulu ya. 2020. Yaitu akun yang ditulis ialah biaya gaji penjualan. Nomor akunnya yaitu 612. Nah, ini akan otomatis keluar sendiri ya. Biaya gaji penjualan yaitu ada di debit sebesar 12 juta, karena kita memakai ribuan maka kita tulis 12.000. Karena untuk membayar gaji maka kasnya berkurang, kas itu nomor akunnya 110. Kas berkurang itu di kredit sebesar 12 juta rupiah. Lalu di tanggal ini ada dua transaksi ya, yaitu membayar gaji penjualan dan gaji kantor sebesar 10 juta. Nah, akunnya sama nih. Ini beda jenis saja. Yang itu biaya gaji kantor itu nomor akunnya 612 ya, benar. Gaji kantor itu akunnya 612. Astagfirullahaladzim. 612, biaya gaji 618 di sini. Bukan 12. Nah, biaya gaji kantor sebesar 10 juta di debit. Lalu kas berkurang di kredit 110 kredit. Lalu transaksi pada tanggal 1 lagi, kita tulis tanggalnya dulu ya. Transaksinya yaitu membayar hutang dagang kepada UD Aturium sebesar 50 juta. Pembayaran dalam periode potongan dengan syarat 2/10. Maka akun yang ditulis ialah hutang dagang. Hutang dagang itu kode akunnya 200.
Nah, salah, maaf teman-teman. Nah, utang dagang bertambah di debit jadi 50.000 rupiah atau 50 juta ya. Lalu kas berkurang, kas itu 110, di kredit sebesar 49.000. Maaf teman-teman, 49.000. Lalu potongan pembelian yaitu kodenya 520 sebesar 1.000 rupiah di kredit. Ini ada pembeliannya. Lalu transaksi selanjutnya pada tanggal 2 Januari membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Aturium dengan syarat pembelian 2/10 sebesar 250 juta, membeli barang dagangan secara kredit. Berarti kita tulis dulu di sini tanggalnya, tanggal 2 Januari 2020. Aku ingin tulis pembelian dengan kode 200. Pembelian itu 500, maaf teman-teman. Ya benar, pembelian 500 di debit sebesar 250.000. Lalu akunnya itu hutang bertambah kan, hutang dagangnya. Hutang dagang itu dengan kode 200. Ya, hutang dagang 250.000 di kredit. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 3 Januari membayar biaya transportasi atas pembelian barang tanggal 2 Desember yang dibebankan oleh perusahaan pengangkutan sebesar 10 juta rupiah. Maka akun yang ditulis ialah biaya angkut pembelian dengan kode nomor akun 600. Biaya angkut pembelian ya. Biaya angkut pembelian sebesar 10 juta di debit. Lalu kasnya berkurang sebesar sebesar 10 juta rupiah di kredit. Lalu transaksi berikutnya itu membeli barang dagangan secara kredit kepada UD Agionema dengan syarat pembelian 2/10 sebesar 200 juta. Nah, akun yang ditulis yaitu, tanggalnya dulu ya teman-teman. Tadi tanggal berapa? Tanggal 4. Akun yang pertama yaitu pembelian dengan kode 500. Kita lihat ya, pembelian 500 sebesar 200 juta di debit. Dan hutang dagang dengan nomor akun 200.000 di kredit. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5 Januari menjual barang dagangan secara kredit kepada Tuan Monstera dengan syarat penjualan 2/10 sebesar 150 juta. Maka akun yang ditulis, lupa. Ini tanggalnya, pokoknya kalian jangan lupa ya teman-teman untuk menuliskan tanggal terlebih dahulu sebelum mencatat transaksi yang ada, karena tanggal itu penting sekali teman-teman. Piutang dagang dengan kode 120. Ya benar. Piutang dagang 120 sebesar 150 juta di debit. 150 juta di debit. Nah, pasangannya piutang dagang yaitu penjualan dengan nomor akun 400. Ya. Sebesar 150 juta di kredit. Ini sekali lagi kita pakai ribuan, jadi nolnya nggak usah terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Lalu transaksi selanjutnya yaitu tanggal 7 Januari menerima pelunasan piutang dari UD Diffembacia sebesar 100 juta dari penjualan awal bulan sebelumnya tanpa potongan. Nah, kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 7.
Tanggal 7 akunnya yaitu kas dengan kode akun 110 100 juta di debit. Lalu piutang dagang dengan kode akun 120. Kebalik, maaf teman-teman. Sini ya, 120 itu nomor akun. Piutang dagang sebesar 100 juta di kredit. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu menjual barang dagangan secara tunai kepada Nyonya Peperomia senilai 225 juta. Tanggal 10. Nah, kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 10. Kita tulis nomor akunnya, yaitu menjual dagangan, berarti kasnya bertambah. Kas itu kode akunnya 110. 225 juta di debit, 225 juta. Lalu penjualan dengan kode akun 400. Penjualannya 225 kredit. Lalu kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Pada tanggal 11 Januari membayar utang dagang kepada UD Aglonema, membayar hutang dagang sebesar 150 juta dan pembelian bulan sebelumnya tanpa potongan sebesar 100 juta dari pembelian tanggal 4 Januari. Tanggal 4 Januari. Tanggal 11 Januari. Hutang dagang ya. Akun yang pertama yaitu hutang dagang. Hutang dagang dengan nomor akun 200. Ya, benar sekali. 200. Dengan nominal 150 juta. Lalu hutang dagang di debit 150 juta. Lalu ada kas itu dengan kode 110. 150 di kredit. Benar. Di kredit. Lalu akun selanjutnya yaitu hutang dagang dengan nomor akun 200 dengan nominal 100.000. Lalu ada kas dengan kode akun 110 besar 100.000 di kredit. Lalu transaksi selanjutnya ada membayar hutang dagang kepada UD Aturium atas pembelian barang pada tanggal 2 Januari 2020 dikurangi potongan pembelian. Kita tulis tanggal dulu ya, 12 Januari, salah lazim, 1/1/2020. Tanggal 12 itu berarti akunnya hutang dagang dengan kode akun 200 sebesar 250 di debit. Kemudian ada kas yang kode akun sebesar 245.000 karena ada potongannya teman-temannya, jadi bayar sebelum kasnya keluar. Lalu karena ada potongan pembelian dengan kode akun 520, potongan pembelian dengan nominal, berarti potongannya itu 5.000 rupiah atau 5 juta. Nah, seperti ini ya. Lalu pada tanggal 13 Januari menerima pengembalian barang dari Tuan Monstera dari penjualan tanggal 5 Januari 2020 sebesar 20 juta, berarti retur penjualan teman-teman ini masuknya. Tanggal 13 Januari 2020. Tanggal 13 Januari itu berarti retur penjualan dengan kode akun 410. Coba. Ya benar.
Retur penjualan 410 sebesar 20 juta di debit. 20 juta di debit. Nah, lalu pasangannya itu ada piutang dagang. Piutang dagang dengan kode akun 120. 120 ya, piutang dagang 120 sebesar 20 juta atau 20 ribu, ini menggunakan ribuan di kredit. Lalu transaksi selanjutnya itu pada tanggal 14 Januari membayar biaya iklan untuk bulan Januari sebesar 25 juta. Nah, membayar iklan tanggal 14 Januari. Kalau tidak salah. 2020. Nah, akunnya yaitu pembelian dengan kode akun 500 sebesar 200 juta di debit. Oh, maaf teman-teman, ada kesalahan, ternyata bukan pembelian ya. Tanggal 14 Januari berarti akunnya itu ada biaya iklan dengan kode akun 613 biaya iklan. Biaya iklan sebesar berapa tadi? 25 juta. 25 juta di debit. Dengan pasangannya biaya iklan berarti kasnya berkurang. Salah. 110. Kan kas 25 juta. Kemudian transaksi pada tanggal 15 menerima pembayaran dari Tuan Monstera atas penjualan pada tanggal 5 Januari 2020 setelah dikurangi dengan retur penjualan pada tanggal 13 Januari 2020. Tanggal 15 Januari 2020. Berarti tanggal 15 Januari itu akunnya ada kas dengan jumlah 100 dengan nomor akun 110 sebesar 127.000 ya. 127.000. Kenapa 127.000? Karena tadi ada potongan pembelian. Nah, potongan pembelian itu dengan kode akun 420. Salah nih. 420. Nah, potongan pembelian sebesar 2.600.000. Nah, 2.600.000. Lalu ada piutang dagang. Piutang dagang dengan nomor akun 120 juta. Piutang dagang 120, di kreditnya 130.000. Lalu selanjutnya pada tanggal 19 Januari membeli barang dagang secara tunai dari PT Golden Photos sebesar 74 juta rupiah. Tanggal 19 Januari 1901 tanggal 19 dengan akun pembelian yaitu 500 itu sebesar 74 juta pembelian dan kas 110 sebesar 74 juta juga. Seperti ya. Lalu pada tanggal 19 Januari juga membayar hutang dagang kepada PT Adanosi Adasoni sebesar 35 juta. Tanggal 19 kita terus lagi ya. Itu akunnya berarti hutang dagang dengan kode akun 200 sejumlah 35 juta di debit. Lalu ada kas dengan nomor akun 110. Nah, 35 juta di kredit. Nah, ya. Lalu transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20 Januari menjual barang dagangan kepada UD
Sanveivera secara kredit dengan syarat penjualan 2/10 sebesar 160 juta rupiah tanggal 20 Januari. Tanggal 20 Januari. Berarti akun di sini yang pertama itu ada piutang dagang dengan kode akun 120, piutang dagang 120 dengan jumlah 160 juta di debit. 160 juta di debit. Nah, lalu akun yang kedua itu ada penjualan dengan kode akun. Transaksi selanjutnya yaitu ada pada tanggal 21 Januari menerima pembayaran piutang dari pelanggan Tuan Monstera sebesar 50 juta tanpa potongan. Tanggal 21 Januari. Tanggal 21 Januari 2020 dengan akun ada kas dengan kode akun 110 sejumlah 50 juta di debit. Lalu piutang dagang dengan kode akun 120.000, 50.000 beli. Lalu transaksi selanjutnya itu pada tanggal 21 Januari membeli barang dagangan dari PT Adansoni secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 sebesar 150 juta. Tanggal 21 Januari. Berarti akunnya itu ada pembelian dengan kode akun 500 sejumlah 150.000 di debit. Lalu yaitu ada utang dagang pada akun 200.000, 150.000 di kredit. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 22 membayar sebagian utang dagang kepada UD Agionema atas pembelian barang dagangan tanggal. Kemudian pada transaksi tanggal 22 Januari membayar sebagian utang dagang kepada UD Agionema atas pembelian barang dagangan tanggal 4 Januari 2020 sebesar 50 juta. Tanggal 22 Januari. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya. Tanggal 22 Januari akun yang pertama yaitu utang dagang dengan akun 200, nominalnya 50 juta di debit. Lalu setelah utang dagang ada kas 110. Akunnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian pada tanggal 24 Januari mengembalikan barang kepada PT Adansoni senilai 25 juta karena rusak dari pembelian tanggal 21 Januari 2020. Itu tanggal 24 Januari. Yang ke 01 2020. Akun yang pertama pada tanggal 24 Januari berarti ada hutang dagang dengan kode akun 200.000 rupiah, 200 dengan nomor akun 200 dengan jumlah 25 juta. Lalu ada retur pembelian dengan kode akun 510, 25 juta di kredit. Maaf teman-teman, aku sedikit agak fokus. Lalu transaksi selanjutnya yaitu menjual barang dagangan secara kredit kepada UD di Fembacia dengan syarat penjualan 2/10 sebesar 250 juta rupiah. 28. Nah, tanggal 28 berarti akun yang pertama itu ada piutang dagang dengan kode akun 120. Astagfirullahaladzim.
piutang dagang dengan kode akun 120, nominal 250 juta. Jadi ini pasangannya berarti penjualan dengan kode akun 400, penjualan dengan kode akun 400 sebesar 250 juta. Lalu pada tanggal 29 Januari membeli bahan habis pakai secara kredit dari UD Gloriosum senilai 30 juta tanggal 29 Januari 2020 dengan kode akun bahan habis pakai dengan kode akun 130 ya, dengan nominal 30 juta atau 30.000. Pasangannya berarti piutang dagang dengan kode akun 200 di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 30 menerima kas dari penjualan tanggal 20 Januari 2020 dikurangi potongan penjualan dari UD Sanseifera tanggal 30 Januari. Salah, tanggal 30 ya, 1/1/2020. Akunnya yang pertama itu ada kas 110 dengan nominal 156. Lalu ada potongan penjualan 420 sebesar 3.200.000. Lalu ada piutang dagang dengan kode akun 120 sebesar 160 juta. Lalu transaksi pada tanggal 31 Januari membeli barang dagangan secara kredit dari UD Atuarium jangka waktu kredit yaitu 2/10 sebesar 150 juta tanggal 31 Januari. Berarti akun di sini ada hutang dagang ya, hutang dagang dengan kode akun 200, nominalnya 150 juta ya, 125 juta didebit 125. Pasangannya kas 110, 125 juga di kredit, 122.500. Di situ berarti ada potongan pembelian dengan kode akun 500. Potongan pembeliannya 250. Lalu pada tanggal 31 Januari juga membeli barang dagangan secara kredit dari UD Atuarium jangka waktu kredit 2/10 sebesar 150 juta tanggal 31 Januari. Berarti ada piutang dagang dengan kode akun 120 dengan nominal 175. Piutang dagang 175. Lalu ada penjualan dengan kode akun 400 dengan nominal 175 di kredit.
Lalu tanggal 31 Januari membeli barang dagangan secara kredit dari UD Aturium. Jangka waktu kredit 2/10 sebesar 150 juta. Tanggal 31 Januari. Berarti ada punya pembelian dengan kode akun 500 sejumlah 150 juta. Lalu ada hutang dagang yaitu 150 juta. Nah, transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Januari membayar utang atas pembelian bahan habis pakai dari UD Gloriosum sebesar 30 juta. Tanggal 31 Januari. 01/2000. Berarti ada hutang dagang juga sebesar nomor akunnya 200 sebesar 30 juta. Lalu ada kas berkurang dengan kode akun 110 kas tuh ya, sama 30 juta. Selesai transaksinya ya teman-teman ya. Nah, setelah selesai transaksi kita lihat hasilnya ya, sama atau tidaknya. Sini ya, bermusuh. Kita lihat hasilnya sama atau tidak. Nah, tutup huruf. Hasilnya sama ya teman-teman. Mungkin video jurnal umum kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.